Jadi saya meminjam. Terima kasih ini Bu ya atas ini. Sama-sama. Nah, kita coba akan masuk ke bagian kedua ya. Di bagian kedua ini Bu ya, kita ingin mendiskusikan soal COVID dan terutama juga bela negara, kemudian semangat wawasan kebangsaan. Ini penting saya pikir untuk didiskusikan, paling tidak komitmen Buya sebagai gubernur di satu sisi dan kepala daerah di sisi lain begitu ya. Karena selama ini kita tidak bisa menafikan Sumatera Barat masih saja dipandang sebagai ini bagaimana kebangsaannya begitu ya. Ini soal COVID dulu. Soal COVID. Apa yang sebetulnya saya menganggap gini dulu Bu ya, prolognya. Kami positif 6 orang, 7 bahkan 4 orang di Subang di kampung saya, ibunda saya, anak tertua saya, adik, kemudian 1 mertua laki-laki. Lalu bersamaan di sini saya juga positif dan kami merasakan penanganan di sini ini kami yang merasakan, entah karena saya yang proaktif misalnya, saya melapor, kemudian bidan desanya telepon, lalu saya diundang untuk ke puskesmas di Batang Anai, lalu saya ditelepon oleh rumah sakit Unan, Pak Otong positif ini hasilnya kemarin, bagaimana kalau dicek seluruhnya, diperiksa hari Minggu bisa, hari Minggu saya 1 hari diperiksa. Nah di tengah maksudnya pujian dari saya penyintas mantan, Buya merasakan apa yang terberat dari penanganan COVID dan apa yang harus kita semua lakukan Buya ini ke depannya. Iya, jadi dalam penanganan COVID ya, kalau segi mekanisme prosedural, kita semenjak tahun 2020, ketika awalnya kejadian, kita termasuk provinsi yang paling baik dalam penanganan COVID, dan kemudian juga di dalam testingnya, trackingnya, dan kemudian juga treatmentnya, itu kita bahkan kita akan mendapat penghargaan untuk itu. Tertinggi untuk 3T lah. Kita di Sumatera Barat dan sampai sekarang kedisiplinan kita untuk melakukan program 3T itu juga cukup baik dan bahkan sampai penanganan warga-warga kita yang positif bahkan sekarang ini dibandingkan dengan awal-awal dulu lebih baik lagi. Itu kesadaran daripada masyarakat untuk membantu. Kalau awal-awal dulu kan disisihkan, kemudian dijauhi. Tapi sekarang ini dengan sudah adanya konsep ada namanya kongsi COVID itu di kota, ada namanya Nagari Tage di Nagari-Nagari di kabupaten di Sumatera Barat. Itu di Nagari penanganannya kongsi itu penanganan di RW, di RT penanganannya. Bahkan yang menangani itu adalah masyarakat yang ada di sekitar itu. Bahkan masyarakat juga menyediakan, memfasilitasi tempat isolasi di Nagari. Dan kemudian juga tim penanganan COVID-nya itu juga sudah dibentuk sampai tingkat Nagari. Dan itu juga sudah dituangkan oleh Perda di provinsi. Itu Perda nomor 6 tahun 2020. Jadi kita udah dari awal-awal punya adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru. KB KB namanya. Itu alhamdulillah sudah kita lakukan. Sehingga memang kita sudah punya pedoman, sudah punya bagaimana pelaksanaan itu, dan itu sudah diimplementasikan sampai kepada tingkat Nagari tadi itu. Dan awal-awal yang kita rasakan itu kan memang penerimaan masyarakat. Ini yang sampai masyarakat menyisihkan, menjauhi, dan kemudian tidak mau bertemu itu kan. Ini sudah cair pada awal, dan alhamdulillah sampai sekarang itu dengan adanya KB, dan kemudian juga ada kongsi COVID, dan kemudian adanya Nagari Tage itu. Dan bahkan kalau ada sekarang ini istilah penanganan pengendalian kesehatan masyarakat pada skala mikro, kita sudah mulai dengan itu. Sudah jauh lebih awal untuk penanganan mikro itu. Dan sampai sekarang
Nah, kita ikuti peraturan perda yang sudah kita tuangkan itu, sampai juga bagaimana di kabupaten kota pelaksanaannya. Dan untuk saat sekarang ini kita juga menghadapi berapa peningkatan yang positif, karena memang udah hampir 2 tahun hampir masyarakat kita juga sudah mulai merasa udah pakai masker, pakai apa ini sudah terlalu lama jadi udah terusan mereka udah merasa berat juga mungkin dalam tanda kutip agak bosan lah gitu kan. Nah, sehingga sekarang ini tadi pelemahan dalam menggunakan masker. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh oleh kita di pemerintah daerah dan juga teman-teman tenaga kesehatan. Kesehatan, bagaimana ini didorong lagi untuk disiplin penggunaan masker ini. Dan bahkan kemarin juga dari beberapa tenaga kesehatan sampaikan hal yang sama kepada kita, bagaimana untuk terbiasa dan kemudian juga menggunakan masker ini lagi. Itu makanya saya berapa kesempatan juga dikritik juga kan. Dikritik juga. Lupa menyimpan atau usai dipoto begitu. Di dagu gitu kan. Tapi alhamdulillah itu juga ada yang mengingatkan, sehingga itu tentu menjadikan kita. Itu bagian dari mengingatkan, terima dengan ini saja. Jadi kita terima lah. Kadang-kadang memang kita kita sendiri juga lupa dengan hal seperti itu. Akhirnya ada yang mengingatkan, kemudian ada yang mengkritisi kita. Itulah bagian kelemahan-kelemahan kita, dan kita terima tentunya dengan itu, dan sehingga itu menjadi masukan bagi kita dalam rangka untuk penyumbatan sekarang ini. Sehingga akhir ini kan dari peningkatan jumlah kita. Dan karena ini juga testing kita juga biasa 3.000 menjadi 5.000 hariannya Bu. Untuk sekarang ini testing akhirnya hasilnya juga lebih banyak lebih meningkat kita lakukan, dan alhamdulillah kerjasama dengan labor bahkan sekarang ini ada berapa labor juga yang sudah selain labor UNAN sudah ada bekerja juga, yang punya di Baso juga. Bahkan kita sekarang ini di provinsi juga mau mengaktifkan labor yang kita miliki, sehingga akan lebih banyak lagi testing kita ke depan. Dan sehingga seperti yang dikatakan oleh Dr. Andani bahwasanya lebih baik kita menangkap harimau-harimau ini kemudian kita kerangkeng kan, artinya kita isolasi kan begitu, daripada berkeliaran. Nah, ini yang takut kita itu. Nah, ini yang informasi dari banyak. Ini kan ada yang positif, mereka isoman kan, mandiri, keluar juga. Mereka keluar. Nah, ini yang dikhawatirkan, sehingga itu kemarin agar tempat isolasi itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Itu makanya kita udah surati asrama haji, kemudian juga berapa tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk itu. Dan kemudian kepada kabupaten kota juga kita ingatkan supaya juga menambah tempat isolasi di masing-masing daerah. Jadi di Kota Padang itu sudah ada perumahan nelayan yang ada di di Lubuk Buaya, itu sudah difungsikan. Nah, ini kita kemarin sudah surati Kementerian Agama untuk menggunakan asrama haji. Alhamdulillah ini juga diberikan ruang izin untuk itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan adanya tempat isolasi yang terawasi secara lebih baik, mudah-mudahan akan bisa menekan. Karena memang pesan daripada tenaga kesehatan begitu, yang hulunya ini harus kita benahi, yaitu bagaimana mendisiplinkan masyarakat dengan maskernya, di tangannya, menjauhi kerumunan, kemudian juga menjaga jarak dan lainnya. Nah, saya kira ini adalah hal yang mesti kita perhatikan. Nah, sekarang ini karena banyaknya kasus, maka kebutuhan oksigen. Sudah mulai terasa ini yang menjadi karena memang kebutuhan oksigen kita di Jawa kebutuhannya lebih tinggi karena memang pada beberapa saat yang lalu itu kan di Jawa kan cukup tinggi. Bahkan suplai oksigen ke daerah kita juga berkurang. Itu berapa zat yang dibutuhkan, liquidnya segala macam itu. Sehingga saya udah berapa kali kita merapatkan itu. Dan kemarin kita rapat dengan seluruh rumah sakit itu, semuanya mengatakan bahwasanya tolong antisipasi kebutuhan oksigen. Dan siangnya langsung kita rapat dengan distributor oksigen yang ada di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita sudah bentuk satgas antisipasi oksigen. Khusus untuk pengadaan oksigen, mengantisipasi. Karena karena kebutuhannya tinggi dan kemudian suplainya juga terbatas. Ada lagi yang perlu diketahui adalah transportasi.
So mobil yang untuk mensuplai ini kan juga ada seperti mobil biasa. Iya, harus khusus. Ya. Iya. Dan kemudian juga kemarin juga ke rumah sakit mana yang sudah punya ada isotank istilahnya itu, maka itu bisa menyimpan di sana. Nah, ini sudah kita komunikasi semua potensi itu. Kemudian juga suppliernya juga sudah kita komunikasikan. Dan kemudian kita udah bangun kesepahaman dengan mereka, mudah-mudahan untuk selanjutnya nanti suplai oksigen akan lebih lancar. Dan alhamdulillah kita senang juga. Ya, kemarin kita juga minta bantuan gubernur-gubernur sekitar kita. Ke Sumatera Utara juga kita hubungi mohon bantuan. Dan kemudian juga di Riau juga kita mohon dukungan bantuan. Sekalipun Riau tidak rendah juga ya. Tinggi juga, cuma oksigennya tersedia lebih banyak di sana. Karena ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi. Kemudian juga Sumsel. Maksudnya juga kita minta. Ya, alhamdulillah gubernur-gubernur itu semuanya memberikan dukungan kepada kita di Sumatera Barat. Sehingga kita bagaimana untuk transportasinya membawa dari lokasi ke Sumatera Barat ini. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan. Tapi alhamdulillah kemarin kita ketemu dengan transporternya dan kemudian juga beberapa perusahaan yang mensuplai itu. Ya, mudah-mudahan ya ke depan ini akan bisa lebih lancar, akan lebih baik lah, sehingga kecemasan sebagian kita untuk kekurangan oksigen itu bisa teratasi. Dan mudah-mudahan insya Allah tentu kita walaupun ada rumah sakit yang bukan kewenangan kita, tapi kan memang ada di Sumatera Barat, mau tidak mau kan harus menjadi tanggung jawab kita juga. Untuk sekarang tidak ada, kita berpikir pokoknya pelayanan kepada rakyat kita, masyarakat kita, dan semuanya harus kita carikan solusi dan langkah untuk itu. Alhamdulillah ya, dengan adanya Satgas terbentuk dan kemudian mereka sudah bisa bekerja. Kemudian dengan dukungan dari bupati, dari gubernur-gubernur ya, sekitar kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu makanya kami menyadari betul untuk membangun dan mengatasi permasalahan yang ada sekarang ini tidak cukup dengan hanya kita di daerah. Tidak bisa. Sinergitas. Harus kita bisa dengan gubernur-gubernur yang ada di sekitar kita dan tentu juga dukungan dari pusat sangat menentukan untuk kesuksesan penanggulangan COVID ini. Iya, Buya. Di bagian terakhir ini ada 3 pengalaman saya. Yang pertama, ketika kami COVID, lapor kepada RT dan lewat WA kepada bidan desa, respon keduanya luar biasa. Bahkan di 3 hari pertama kita disiapkan sarapan oleh warga di sekitar. Alhamdulillah. Di hari ketiga itu saya bukan menolak, istri saya walaupun positif tapi masih bisa masak, saya bilang itu biarkan saja, dan disiapkan sudah. Dari keempat tetap saja asisten kita yang dari Batang Anai itu datang juga sampai 6 hari mengirim. Saya bilang nggak perlu karena kita masih bisa menyiapkannya. Kemudian yang kedua pengalamannya, kita sekarang ini kan sedang KKN anak-anak betul, di seluruh tempat di rumahnya. 1.200 lebih mahasiswa UNES itu juga sedang KKN bersama UNT, UNAN, UIN juga. Nah, 2 perguruan tinggi termasuk kita, termasuk Universitas Sakti itu menjadi duta perubahan perilaku. Kita kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sana ada bidang namanya bidang perubahan perilaku, dan menjadi perubahan perilaku duta. Diberikan aplikasi. Di aplikasi itu ada keharusan untuk lapor. Misalnya ketika ada tetangganya yang tidak juga pakai masker, kita nggak usah nasihat, tapi kita kasih, ibu ini maskernya, lalu berfoto ya bu, gitu kan. Lalu kemudian diupload. Nah, nanti kalau mereka sudah membuat laporan di aplikasi itu 250 Bu ya, itu mendapatkan piagam penghargaan untuk si mahasiswa sebagai duta perubahan perilaku di tingkat nasional untuk COVID. Jadi UNP dengan kita yang sudah menjadi duta perubahan perilaku, caranya kita kerjasama, lalu kemudian pelatihan setengah hari, seluruh peserta lewat Zoom meeting, lalu kemudian setelah itu menjadi duta. Dan karena mahasiswa kita berasal dari Musirawas, dari mana-mana, juga mereka di tempatnya, tempat masing-masing di rumah menjadi itu. Dan nilainya paling tinggi kalau datang ke posko yang Buya sampaikan, posko COVID di desa atau nagari itu. Nah, pengalaman saya yang ketiga Buya, saya juga hadir bersama Direktur NDC-nya UNAN untuk Nagari Andale pada saat penilaian Nagari Tage. Jadi memang apa yang Buya sampaikan di lapangan memang seperti itunya. Terima kasih Buya atas informasi. Alhamdulillah. Jadi terima kasih juga sama Pak Rektor ya, Pak Prof. Tong Rosadi ini. Kenapa? Karena memang
sudah membantu mendidik, membiasakan masyarakat untuk disiplin dengan protokol COVID. Alhamdulillah. Jadi memang kita harapkan juga masih KKN yang lainnya juga kalau boleh ini menjadi agenda dan kegiatan di masing-masing daerah sehingga masyarakat kita akan lebih terrealisasi lebih lebih baik lagi. Oke, Buya. Di bagian terakhir ini, mudah-mudahan karena durasi kita sudah lama sekali, sahabat tamu. Nanti di bagian terakhir ini kebetulan saya dipesan tidak sama sahabat-sahabat. Saya ini kebetulan menjadi ketua umum Forum Pembaharuan Kebangsaan, jadi SK Pak Gubernur begitu ya, di tahun 2000 itu sampai 2025. Nah, salah satu fungsi EPK itu dialog tentang kerukunan antar suku yang ada di sini, dan kita itu ada 23 suku besar yang terhimpun di Sumatera Barat ini, dari mulai Aceh sampai ke Papua itu ada suku-sukunya itu. Ada juga PWS Paguyuban Warga Sunda di antaranya, ada India India betul. Ada HTT HBT itu tergabung di kita, Bu ya. Nah, melihat konsep kerukunan selama Buya di wakil wali kota dan kemudian wali kota itu kan dekat sekali dengan komunitas-komunitas etnis itu. Nah, ke depan kira-kira apa yang Buya harapkan, tentu saja untuk kerukunan di Sumatera Barat ini, karena selama ratusan tahun ini kan di Sumatera Barat tidak pernah muncul konflik etnis begitu latar belakang. Nah, kontribusi apa yang diharapkan Buya kepada teman-teman dari etnis yang hidupnya di Sumatera Barat, seperti saya lah dulu ya. Gimana? Jadi memang Sumatera Barat ini sama lah seperti provinsi lain ya, karena memang sudah ditinggali dan sudah menetap di sini. Yang tadi berapa, 23 ya? 23 etnis besar yang dari sini. Ya kan memang itulah Indonesia. Maka itu saya sebagai pemerintah daerah, gubernur tentu harus melindungi seluruh tumpah darah Indonesia kan, seluruh anak bangsa kan, siapa saja yang tinggal di sini, sehingga mereka bisa melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan aman, dengan tenang, dan tidak ada yang mengganggu dari siapa saja. Nah, maksud itu makanya ketika terjadi peristiwa di Papua pernah dulu maka kita kumpulkan mahasiswa Papua yang di sini. Saya berikan jaminan Anda di sini, nggak usah khawatir. Saya waktu itu sebagai wali kota kan, waktu itu tentu kalau untuk Sumatera Barat tentu juga semuanya. Silakan melaksanakan kesehariannya sesuai dengan keyakinan masing-masing tentunya, dan karena itu dilindungi oleh negara, dan saya sebagai perwakilan pada pemerintah tentu harus melakukan perlindungan terhadap itu. Dan tentu mengikuti sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di negara kita, karena negara kita negara hukum. Waktu itu kepada seluruh warga masyarakat Sumatera Barat dari mana sih asalnya yang berada di sini, maka itu ayo ikuti norma-norma hukum, undang-undang, kemudian ada undang-undang dasar, kemudian peraturan pemerintah, dan kemudian juga ada mungkin perda-perda yang ada di sini. Tentu telah menjadi acuan, menjadi dasar pijakan dalam keseharian kita. Dan ketika mereka berada dalam melaksanakan atas hukum itu, tentu kita wajib memberikan perlindungan kepada mereka. Dan alhamdulillah kita juga merasa senang. Karena memang masyarakat Minang ini masyarakat yang sangat mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Itu ditandai dengan bahasanya, bahasa Minang. Bahasa Minang kan mudah. Dia belajar dari siapa ini? Pak Prof Otong ini udah pintar betul bahasa Minang, udah mengerti juga apa titip pantun-pantun ya kan? Ya karena karena itu mudah. Dan dan masyarakat Sumatera Barat saya kira memahami betul akan hal itu, bukannya sekarang saja, semenjak dulu. Itu makanya mungkin ada etnis di sini, bahkan kalau kita lihat ikuti etnis yang di sini itu sudah bahasa Minangnya lebih Minang lagi daripada orang Minang asli kan. Mungkin ada etnis Cina, dan juga ada India kan, Arab, dan semuanya itu menyatu.
bahkan saya melihat di Sumatera Barat ini proses internalisasinya itu sangat bagus sekali. Dan itu ditandai, yang pertama itu etnis yang ada di sini itu sudah bisa bahasa Minang. Bahkan ada yang sudah lupa dengan bahasa ibunya. Bahasa ibunya. Betul. Saya menemukan itu. Nah, ini menunjukkan ini. Dan kemudian juga di antara saudara kita, walaupun mereka nanti merantau, ada yang merantau ke Jakarta, merantau kemana, bahkan merantau ke luar negeri, dan mereka merasa kampungnya di sini. Saya masih ketemu ada etnis Cina yang merantau ke Hong Kong. Itu justru kampung kelahirannya masih berkumpul dan juga merasa kampung halamannya di sini. Itu saya ketemu. Bukan tidak, saya ketemu sekali dengan mereka. Jadi betul kata Prof. Otong tadi itu, bahwasanya proses internalisasi di Minangkabau ini sangat baik dan kemudian sangat terbangun secara baik. Dan karena memang juga di Minang itu juga ada istiadatnya. Kalau seandainya ada suku yang masuk ke Sumatera Barat dan kemudian itu bisa bergabung sama suku itu. Namanya Malako. Malako itu. Malako. Iya betul. Iya kan? Betul. Sama Malako. Jadi itu memang dianggap sebagai bagian dari. Bahkan ini malah di kampung saya. Ada yang seperti itu dikasih tanah. Di guguk Tamang itu. Di Tilatang Tamang. Di Tilatang Tamang itu dikasih tanah. Untuk kehidupan mereka. Perumahan kemudian sawah. Ada seperti itu. Cuma mereka tidak dapat waris. Tidak dapat ini atau pusaka gitu. Distribusi harta pusaka dan mereka terima. Cuma untuk itu mereka ini. Tapi harus Malako dulu. Malako. Ada jelas Malako ini kepada sukunya. Dan kemudian sampai diberikan perumahan, diberikan sawah gitu. Nah, tapi hanya itu. Nanti kalau mereka berkembang ya itulah manfaatkan itu. Tapi mereka tidak dapat distribusi pusako yang lainnya. Dan itu terbangun secara baik. Ada begitu di Minangkabau ini. Dan sehingga memang sehingga proses internalisasinya berjalan baik dan sangat baik menurut hemat saya. Dan mudah-mudahan ini ke depan ini akan menjadi hal yang perlu kita rawat, perlu kita jaga dalam rangka untuk membangun bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Karena kalau boleh kita bersejarah, kita lihat begitu kan nilai-nilai yang kita jadikan sebagai aturan dasar dalam berkomunikasi, dalam berbangsa bernegara, kan diantaranya kan juga ada orang Minang yang menghadirkan itu. Malah menyebut lebih dari setengahnya Bu ya, sepertiga atau hampir setengah dari pendiri bangsa itu. Itulah gambarannya kan, artinya itu makanya nilai-nilai yang sudah menjadi pegangan yang kita berbangsa bernegara di Indonesia ini, tentu kita di Sumatera memahami betul dan menyadari betul akan hal itu, sehingga makanya interaksi antara masyarakat asli Minang dengan masyarakat yang imigrasi ke Minang ini justru terbangun sangat baik, dan itu bertahan dan luar biasa. Dan menurut hemat saya proses internalisasi yang paling bagus dari banyak etnis yang ada di Indonesia ini, menurut hemat saya ada di Minangkabau, dan kemudian juga ada di kota-kota di Sumatera Barat. Terima kasih Bu ya. Ini waktu yang luar biasa di hari Minggu ini. Saya itulah salah satu kelemahan Buya bagi orang yang sangat mencintai Buya, yang sangat mengkhawatirkan adalah Buya selalu ingin tamunya ini mendapatkan semuanya. Tapi saya paham benar Buya sibuk sekali, dan sahabat Batamu, waktu kita sudah lebih dari biasanya, dan mudah-mudahan izin untuk 2 kali video Bu ya, jadi dipotong karena durasinya sangat panjang dan banyak hal yang Bu ya sampaikan. Ibarat anak-anak muda, kaum milenial mengatakan percakapan kita tadi ini daging semua Bu ya. Daging semua. Terima kasih. Sama-sama. Kami tadi diterima di ruang utama dengan minuman dan makanan snacknya Bu ya. Dan di tempat sejuk inilah kemudian kita diterima. Ada harapan Buya untuk warga di kesempatan ini? Kepada warga masyarakat di Sumatera Barat,
bahwasanya dalam pembangunan ke depan kami diberikan tugas waktunya lebih pendek. Biasanya 5 tahun, kami hanya sampai 2024 nantinya. Maka dari itu kita akan lakukan percepatan. Maka dalam hal ini kami mohon dukungan, bantuan daripada seluruh warga masyarakat Sumatera Barat, dan kemudian juga Bupati Wali Kota di Sumatera Barat, karena memang kita juga sudah kembangkan semangat berkolaborasi. Kemudian akan betul-betul dapat kita jaga, kita rawat, sehingga ya percepatan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat untuk masyarakat Sumatera Barat akan lebih cepat lagi. Dan insya Allah kami pemerintah Sumatera Barat akan bertekad dan berusaha secara maksimal untuk menunaikan itu. Untuk itu mohon bantuan dukungan dan juga mohon doa daripada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan dengan bantuan itu akan ada percepatan kami menunaikan pembangunan untuk bisa dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Barat ke depannya. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Nun, semuanya. Baraya, kita tutup dengan tentu saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Benar nih.